Oke, ini dia streamer salah satu yang kita panggil di podcast Kak Reklona. Hai Kak Reklona, apa kabar? Baik, kabarnya baik. Tapi sebelumnya kamu tuh namanya beneran Reklona atau Bukan. Itu Robi? Robi itu nickname aja, Oh, nickname 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 aja. Nih berarti aku oh, panggilnya Reklona atau Robi nih? Icon aja lah ya. Reklona aja kali ya, iya bener ya. Nama panggung berarti. Gimana, sehat gak Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Eh, kamu live streamnya nanti malam atau siang? Biasa sih aku live streamnya sore sama malam. Sore Sore sama sama malam malam. ya? Ya. Berarti entar abis ini langsung lanjut Jadi lagi langsung live stream aku. live stream. Sorry banget ya, jadi ganggu gak nih? Aman, 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 nggak apa-apa kok. Ya jadi gini Kak, kita tuh pengen banget dapet Ya, nggak cuman sharing-sharing aja, tapi kita juga butuh tips and tricks dari salah satu streamer gitu. Secara ya, Kakak kan juga di dunia live stream udah lumayan lama ya. ya. Iya, dan kalau udah dilihat kayak di titik sekarang pasti lumayan banyak banget perjalanan yang udah Kakak lewatin. Nah, terutama aku tuh kepo banget gimana awal mulanya kamu bisa mencoba akhirnya memutuskan untuk menjadi streamer. Awalnya tuh aku kan streamer di Mobile Legends ya. Aku Hmm. kan streamer di Mobile Legends. Terus sebelum jadi streamer tuh aku tuh ada kayak joki-joki gitu loh. Oh, job-job. Joki-joki rank itu. Terus kayak yang lain-lainnya juga ngejoki sambil di live. Di awalnya dari situ. Jadi kenapa gue ngejoki di offline? Kayak kenapa nggak gue live aja gitu loh, Hmm. biar ditonton orang juga kan. Awalnya kayak gitu, sebelum ada yang namanya open mabar gitu. Oh, berarti kamu mah tadinya joki ML, Awalnya joki akhirnya sekarang ngejoki sambil live stream. Iya sih, sebenarnya bener juga. open mabar juga gitu. Tapi Dan awal itu mulai ada live stream. opportunity juga kan, ada opportunity juga. Hmm? Jadi ya kenapa enggak lah. Iya sih, bener, itu aku setuju banget sih. Awal mulai live stream kapan Kak? Tahun lalu di bulan Juli. Wah, udah Juli setahun lah, ya. Juli lah, Udah setahun awal lebih banget ya. lah. Iya, tapi itu udah lumayan loh Kak. Sampai akhirnya kamu ngerasa konsisten. Itu kan pasti ada titik di mana kamu ngerasa lagi sepi, lagi down, lagi pendapatan lagi menurun. Tapi kamu ngerasa tetap buat lanjutin live stream. Itu ada alasan sendiri, dan gimana sih cara kamu bangun semangat kamu itu? Soalnya gini ya, hobi yang dijalanin dengan senang, maksudnya Mm-mm. kayak kita kita ngejalanin itu tuh dengan senang, karena hobi itu udah pasti mengalir gitu aja, mau sepi mau rame itu tuh belakangan, itu nomor kebelakangan. Yang penting aku seneng ngejalaninnya, udah gitu aja, ngalir, Iya, ntar pasti soalnya rame sendiri kok, traffic mah nanti rame sendiri, percaya kok gitu. tapi aku juga ngerasa kamu salah satu streamer yang ngejual karakter kamu itu ya dari gameplaynya. Aku ngeliat, nih jangan terbang ya. Jangan Nah, terbang ya. Aku ngerasa emang kamu tuh jago banget main Mobile Legends, semalam sampai WS 9 ya. iya gitu lah, Tapi kan nggak itu kadang eh, menang kalah lah. Mm. pernah ngerasa ini gak sih Kak, kayak lagi sepi gitu. Itu gimana kamu narik lagi viewers kamu, atau kamu tetap udahlah lanjutin, atau ada karakter sendiri yang kamu ciptakan di live stream kamu sehingga ini loh jadi keunikan kamu. Pasti kalau namanya sepi rame udah pasti lah ya, kadang sepi kadang rame. Kalau apalagi ada game baru yang lagi benar naik bawah, itu game yang dimainin sama orang kayak Iya. Duk tau kan, itu pasti ngaruh banget ke Mobile Legends kan. Mm-mm. Pasti kalau misalkan kayak gitu kasih promo-promo sih, kasih kayak misalkan nih contoh Mm. MVP 4 kali, ntar kita top upin dia, itu Mm. pasti kan narik juga Oh kan, lumayan iya. narik juga pasti lah, pasti ada ini lah, ada strategi gitu loh kak, biar lumayan rame gitu. Nah, kan Kakak tuh nggak cuman sebagai streamer, tapi juga ngejoki. Nah, kalau boleh di-spill, pendapatan terbesar Kakak itu lebih banyak di joki ML atau di live streamer?
Jujur nih ya, Iya. udah jelas di joki sih, Kak. Oh, malah ke joki Jelas ya, lebih rame paling ya? pertama itu jelas di joki lebih rame, tuh. Tapi kalau misalnya boleh di-spill, eee, pendapatan donate terbesar Kakak pas lagi live stream tuh berapa? Pendapatan donat terbesar ya, kayaknya waktu itu pernah ada yang 500.000 Oh, ada 500 500 atau ribu ya? Wow, itu lumayan banget loh. sampai sejuta-juta kayak orang-orang sih belum. Tapi nggak ada yang nggak mungkin, Kak, karena kan Nggak namanya juga mungkin. rezeki ya, pasti ada aja di mana momen Kakak tuh pasti udah bukan sejuta lagi, malah bisa aja orang-orang yang gabut tiba-tiba 10 juta, itu ada loh banyak yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau boleh di-share juga pendapatan Kakak selama sebulan, paling besarnya berapa? Berapa ya? Pendapatan per bulan per besar harusnya nyampe sih 2 digit sih, Kak. Oh 2 iya, digit, 2 digit? 2 digit. 2 digit sampai lah. Ini live stream sama joki ya? Oh iya, mhm, Yang 2 digit kok. Sampai di 10, 20, ya, di range belasan lah. belasan? Oh my god. Ya, belasan lah. Itu bersihnya ya, karena Iya, kan kita juga masih ada bayar worker juga, ada heeh. yang tag sendiri gitu. Oke, Berarti kalau itu kesibukan Kakak tuh sekarang live stream sambil joki atau ada kesibukan lain juga? ada side job lain sih. Tapi ada side job hustle lain memang nggak yang terlalu ini, tetap lebih lebih terutamain joki sama live stream. Kalau kayak gitu kan agak tricky juga ya buat pembagian waktunya, tapi Waktunya, ya itu dia bagi kan? waktunya benar. Iya. Asli. Nah, itu gimana caranya Kakak bisa akhirnya konsisten, dan kalau dibilang dalam waktu 1 tahun lebih ini kan itu udah lama loh, Kak, tapi Kakak tetap konsisten, dan itu gimana buat bagi waktunya? Konsisten live tapi nggak konsisten jam live kita. Karena pasti Kak, yang namanya ini kita kita pengen lah konsisten, kita pengen di live di jam tertentu, tapi itu karena bagi waktunya benar juga, karena bagi waktunya itu sulit banget, tapi untuk konsisten live tiap hari itu konsisten. Bagi waktunya itu loh Kak, belum bisa konsisten. Wow, Beberapa orang kan juga yang bisa konsisten tuh live jam sekian sekian ya kan, on time, itu dia. Yang kayaknya rata-rata deh streamer-streamer kecil kayak rata-rata kayak gitu deh. Streamer baru udah pasti problemnya tuh jam waktu ya, jamnya masih yang belum konsisten, itu sih emang bener-bener tantangan buat streamer-streamer yang baru mau mulai. Eh, tapi selama live stream kan akhirnya Kakak berada di titik sekarang ya. Sebenarnya Kakak ada rasa nyangka gak sih ternyata live stream juga sebagai pendapatan Kakak? sebenarnya dibilang nyangka ya nggak nyangka Kak. Serius, sebenarnya nggak nyangka karena awalnya iseng-iseng, jujur Hmm, awalnya bener-bener belum belum facecam dulu tuh. heeh, Awal bulan pertama tuh belum facecam. Oh, ada trafficnya ada nih, iya. maksudnya minatnya ada, di penonton ada, di opportunity ada, langsung aja di bulan kedua langsung bikin bikin setup gitu-gitu. Itu setup juga dari stream, Kak? Dari live stream? Setup dulu dari joki sih, Oh, dari ada joki. dulu dari joki, sebelumnya dari joki, sama ada dulu kan aku kan sempet kerja juga Kak. Aku setelah joki itu ada tabungan dari kerjaan, Mhm, bisa ada pesangon gitu, baru aku lah udahlah setup PC aja gitu. Yang iya. model juga lumayan itu Kak. Aku lumayan juga kenal sama Kak Reklona kan. Mulai kita mulai kenal kan dari si Bagi ya. Nah, itu Nah, karena Kakak kenal sama salah satu streamer juga kan. oh, Sebenarnya apa yang bikin Kakak tuh awalnya ketemu sama streamer ini dan memutuskan untuk tertarik buat pakai si Bagi? sebenarnya gini ceritanya ya Iya, awalnya, itu aku aku penasaran banget. aku nggak sengaja nih subuh-subuh nggak bisa tidur, terus ada salah satu streamer. Aku nonton dia dong, kayak gabut gitu, nonton dia, terus dari donatku donatnya unik. Biasanya kan kalau platform sebelah kayak simple, Mmm, template banget tuh, sesimpel kalau ini kok dia custom custom, pakai apa? Terus kayak aku berani tanya ini, pakai apa? Gini 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 gini, terus disaranin sama dia, pakai ini, terus pakai ini aja, ada benefitnya gini gini. Kalau mau nanti dikasih nomor WA-nya. Nah, tertarik dong, karena sebelumnya kan kayak
terlalu simpel, Kak. Aku tuh Mhm. suka yang kayak dimodifikasi gitu loh, gitu. Karena aku pilih Shibagi karena Shibagi itu banyak fitur, gitu. Banyak fitur dari soundboard-nya, dari milestone-nya, gitu-gitulah pokoknya. Berarti dari, salah satu streamer akhirnya Kakak tertarik buat pakai Subagi? Oh, Oh, aku pikir tadinya tuh kayak, emang dari streamer yang rekomendasiin ke Kakak gitu loh, tapi ternyata Kakak yang ngelihat sendiri ya? lihat sendiri, aku lihat sendiri, terus aku experience-nya kayak menarik nih dibanding yang lain, kayaknya terlalu template, terlalu polos gitulah ibaratnya lah. Tapi kalau misalkan kamu nggak jadi streamer, kira-kira kamu ingin jadi apa, Kak? Kalau nggak jadi streamer, aku pengen jadi apa ya? Entah cita apa nih kayaknya deh. Kalau nggak ada streamer sih, aku ini sih Kak, aku suka seni gitu sebenarnya. Oh, malah suka Heeh, seni? iya suka seni gitu sebenarnya. Ngelukis, nggambar, puisi, nyanyi? Eee, Lukis Oh, lukis. ngelukis. Wah, coba boleh lihat karyanya nggak? Ada nggak sih? Ada tapi nggak di studio, di Oh, kamar, gitu. itu buat game doang. Oh, Kalau berarti kalau gabut suka gambar-gambar gitu. sampai sekarang udah prepare, dari PC, terus studio buat game, itu kamu udah bener-bener ngerasa yakin banget di dunia live stream ya berarti? Iya, Itu hal apa yang bikin kamu ngerasa kayak, "Oh, ini emang bakalan gue konsistenin?" titik baliknya pas lagi ada ini sih, apa namanya, tahun kemarin tuh kalau nggak salah dari TikTok ada festival apa tuh yang dari buat Mobile Legends tuh, Kak. Iya, Jadi itu langsung kayak di-push banget Mobile Legends, nah ini kayaknya bakalan ini nih, bakalan rame banget dan kebetulan pas awal stream tuh belum rame banget, Kak. Mungkin karena dulu sering kena PL-PL kali ya, karena di mhm TikTok kan lumayan sensitif kan. mhm Sering kayak ke-ban-ban gitu, sering kena suspend gitu. mhm. Itu juga ngaruh sih. Itu sebenarnya awalnya, "Oh, kayaknya nih bakalan rame nih," dan itu dulu pas open mabar tuh kan tahun tahun lalu tuh ya, di bulan 6 bulan 7 tuh bener-bener rame banget. Mungkin Iya, karena happening kali ya, karena baru ya, mhm. gitu. Kalau mabar sama streamer, sama ini, jadi ngerasa kayak, "Gue daripada gue main solo, ada yang gendong," gitu mikirnya. Kalau harga joki gitu kan bener harganya mahal banget ya. Kalau Kakak mungkin kalau joki itu bisa di-up yang 40 sampai 50% dari harga jokinya, makanya mendingan open mabar Iya daripada iya iya. joki, gitu. Tapi kan awal mulai live stream nggak mungkin dong Kakak tiba-tiba tahu live. Pasti ada salah satu streamer yang jadi panutan Kakak. Boleh nggak sih di-spill streamer siapa yang akhirnya malah bikin Kakak masuk ke dunia live stream? Aduh, ya panutan ya? Streamer panutan, apa aja ya ini ya, streamer apa aja ya, Iya bukan iya, cuma ini doang ya, itu si Winda sih. Bang Winda malah ya? Winda itu Indah justru bukan ML ya, justru Iya di luar konteks ML, dia kayak suka main game, main semua game, gitu-gitu. iya, dia malah Apalagi semua game sih, bener. orangnya humble banget kan. Oh, kalau misalkan ada kesempatan ngobrol sama Winda, Kakak mau ngomong apa? Aduh, gimana udah menginspirasi banyak orang lah buat positif terus kan dia juga kan, orangnya positif terus, nggak banyak drama-drama segala macam streamernya. Tapi Kakak juga termasuk loh streamer yang nggak banyak drama. Biasanya streamer sekarang tuh rata-rata yang kayak sekalinya ribut, ributnya malah bareng-bareng sama streamer-streamer Ya, lain. ada Tapi iya circle-circle gitu, kan? ya. Tapi aku ngeliat Kakak kayak, "Oh ya udah, cuman live stream, selesai Ya, udah, live stream selesai udah." Nah mungkin gitu. dari Kakak juga yang bikin konsisten itu, ada nggak sih yang malah yang bikin pembeda Kakak dengan streamer lain sehingga orang-orang tuh tertarik dengan Kakak? Karena kan Kakak milih game untuk live stream kan adalah Mobile Legends ya. Kalau kita lihat Hmm, sekarang Mobile Legends itu kan lagi rame-ramenya. Nah itu oh, jadi tantangan besar juga dong buat Kakak, tapi Kakak tetap konsisten dengan cara Kakak itu seperti apa sih yang Kakak lakuin? konsistensi ya, kalau konsistensi itu paling ini sih Kak, apa namanya, aku kalau misalkan kayak main, misalkan terus bawa vape, kalau misalkan aku kayak
win loss gitu atau kayak loser gitu kayak ngerasa kayak nggak enakan, makanya itu jadi motivasi buat konsisten juga buat, "Bang, kan lu udah kayak gini Bang, gue pengen banget nih Bang, gue pengen banget nih win streak ini, pengen menang banget sama lu nih Bang," gitu. Jadi lu dapet ilmu juga di gua, nggak cuma ya gua main for fun doang gitu. Paling itu sih Kak yang jadi kayak memotivasi buat konsisten terus. Oke, next, Kakak kan juga sebagai streamer pasti harus mengatur mood Kakak, terus Kakak juga harus berinteraksi dengan banyak viewers. Itu pasti ada fase capek dong. Nah, gimana cara Kakak ngatur mood dan apa sih keluh kesah Kakak selama live stream? Keluh kesah ya, ngatur mood, kalau pertama ya kalau ngatur mood paling paling udah pasti refreshing sih Kak, maksudnya nggak harus kita seharian tuh main ML terus, Hmm, itu juga bener-bener bikin mood berantakan, nanti pasti kalau misalkan udah ada kayak ngelakuin aktivitas lain, pasti udah ada balik, "Ah gua kayaknya mau push nih, mood-nya udah mulai enak nih," gitu. Terus tadi apa yang kedua? Lupa. ini keluh kesah Kakak selama jadi live stream Kalau kesah ya? streamer, iya. Kalau kesah ya, kalau kesah paling pertama kayak di tengah kali ya, kalau kesah ya? Iya, orang main nggak semuanya pengen menang, orang orang tuh main nggak semuanya pengen menang, orang Ada ada yang yang lupa. kayak gini, "Ya gua bayar terserah gua mau main kayak gimana," gitu ya, ada yang kayak Bener. gitu. Terus paling kalau kesalahan lainnya suka bannert-bannert nggak jelas, suka pelanggaran-pelanggaran nggak jelas, udah itu doang sih. Kalau masakan kayak sepi mah udah belakangan lah, itu mah udah nomor undangan tadi kita juga udah bahas kan. Paling Hmm, itu sih, kalau pelanggaran sama jadi troll-troll karena gini Kak, CB mabar 4 orang, 1, 2, 3, 4. 3 ini misalkan bayar dia pengen menang nih, satu orang ini misalkan dia bayar gua buat for fun aja, yang hmm, penting gua mabar sama streamer ya kan, iya. mau gua streamer gua kalah gimana gua cuma for fun gitu doang sih paling. Nggak enak sama yang 4 lainnya gitu loh. Oke, kalau misal kayak gitu nih, kan kita juga udah lumayan lah ya bisa dibilang Kakak, mengenal si Bagi. Tapi, ada gak sih pesan atau kesan Kakak selama pakai si Bagi itu seperti apa? Overall aku pakai Sibagi udah oke banget, bagus banget, kalau ada problem pun langsung kayak dibantu, udah bagus banget. Masukan, apa ya, masukan ya, udah bagus sih semuanya sih, aku nggak ada kayak gimana, tapi ya masuk inilah, apa namanya, keinginan lah, jangan masukan lah. Mana ini yang kayak sebelah ini dapat button-button itu, aduh, dia udah dulu kali ya, udah lebih dulu, udah lebih lama, sabar lah ya. Iya bener, semua emang ada prosesnya, Kak. Karena Iya iya kebetulan, iya. streamer yang itu, dia itu udah dari awal mulai si Bagi dibangun, Oh ya? dibentuk, Dia dari iya. mulai Dia udah lumayan lama banget. Jadi, eee, dan itu juga harus 10.000 supporter yang masuk ke si Bagi, akhirnya dia mendapatkan plakat. Dan itu nggak menutup kemungkinan buat para streamer yang pakai si Bagi juga, karena semuanya emang kita kasih benefit yang sama. Kita nggak pernah membedakan streamer besar ataupun streamer kecil, karena kita ngerasanya, ayo buat siapapun yang mau grow up bareng, ya kita akan memperlakukannya dengan sama, intinya kayak gitu sih. Nah, sekarang mungkin kalau Kakak punya kesempatan di 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kan, mhm, setelah ini video ini akan kita upload juga ya. oh, Ada hal gak sih yang ingin Kakak sampaikan ke diri Kakak yang sekarang gitu? Jika sepuluh Kakak lima iya, 10 10 tahun udah 10 iya, akan datang. mmm, Apa ya? Lebih banyakin nabung kali ya, lebih banyakin sabar, banyakin sabar sama nabung lah pokoknya. Kalau 10 tahun ke-rewind ke tahun sekarang kan. nah sekarang kan udah, sekarang pesan buat para donatur yang udah support Kakak, Eee, yang udah stay setia di live stream Kakak. thank you banget udah selalu setia nontonin dan selalu support terus ya kan. Pokoknya sehat selalu lah pokoknya lah. Harus sukses selalu lah buat yang penonton-penonton setia yang udah kayak nemenin terus walaupun kadang-kadang suka ada emosi-emosi juga kan, cuman tapi ya pokoknya sehat-sehat lah. Karena sebenarnya penyemangat Kakak tetap adalah
para donatur dan para viewers ya. Udah pasti dong, udah pasti. Tanpa dipungkirin lah, kalau misalkan di-donate, ditonton, di-support udah pasti seneng nggak sih, Kak? Pasti. Terus buat next, ke depannya ada harapan nggak yang Kakak ingin sampaikan? Siapa tahu nanti di 5 tahun ke depan Kakak udah bisa mendapatkan itu dari omongan yang Kakak udah omongin. Karena katanya kan omongan adalah doa. Ah, tumbuh lebih baik lah ya. Kayak judul lagu. Baik. Iya kayak judul lagu, pokoknya tumbuh lebih baik dah. Pokoknya tuh. Oke, dari Kakak ada? Oke, mungkin kalau buat podcast-nya itu aja. Aku berterima kasih banyak Kakak Juga aku. karena udah sharing-sharing ke kita mengenai pengalaman Kakak, trik dan tips Kakak mengenai live stream dan lain-lainnya. Pokoknya aku berharap banget live stream Kakak makin rame, makin konsisten, dan yang tadinya jam yang gak teratur bisa lebih Bisa dibenerin ya. Lebih iya dibenerin bisa ya. konsisten. Sama sih buat si Bali juga pokoknya sukses terus pokoknya. Terus konsisten juga ya kan. Ada inovasi terus, ada mana tahu ada inovasi lagi ya kan. Kayak kemarin tuh kayaknya nggak ada deh di lain deh. Yang mana Fitur tuh? chipset fitur chipset ada nggak sih? Iya, Nggak ada ya? Apa ada? Apa yang nggak ada kan tuh. iya, kalau Main kemarin main fiturnya gimana, Kak? Kaget gak sih? kaget, ini dari mana? Ya maksudnya takutnya kayak nyala dari Discord atau apa kan nyala otomatis. Ternyata itu chipset. Unlimited kah itu? Apa ada limit? Apa bisa diatur limitnya? Itu bisa diatur sih, Kak. Lumayan lah. Itu orang-orang belum yakin tahu tuh. Kayaknya harus dikasih tahu tuh. Jadi dia kayak premium live chat lah ya. Iya, Premium live chat ya. Dia ada di layar, ada di ini juga. Lumayan keren lah. oke. Inovasinya. Setuju banget lah ya sama inovasi yang gitu ya. Terobosan ya itu ya masuknya. Ada harapan lagi nggak sih buat si Bagi mungkin buat kedepannya, atau kayak aku mau ada kayak ginian loh gitu. Paling apa ya, kasih gathering kali ya buat streamer-streamer lainnya. Kasih jadi kita bisa sharing Semangat. juga, kasih wadah gitu kan. Mm-mm. Kasih wadah buat pertemuan streamer-streamer lain walaupun nggak yang nggak usah gede-gede banget. Boleh. Emang kakaknya bisa kapan aja? Bisa lah, bisa banget. Di mana masih fleksibel, Kak. Iya sih. Pasti sih. Iya sih, bener juga sih. Atur jadwal aja udah pasti pada bisa nggak sih harus. Kebetulan streamer si Bagi tuh nggak yang stay Jakarta, ada juga tadi yang habis kita podcast di Sulawesi, Kalimantan. Iya, rata-rata malah dari daerah-daerah gitu loh. Sampai kayak aku pengen ke Jakarta, pengen ketemu sama teman-teman si Bagi, karena kita ngerasanya, aku ke kakak pun aku ngerasanya kayak jangan sampai kita cuma jadi partner, kakak pakai si Bagi udah gitu aja, enggak. Tapi semoga ya kita juga bisa jadi keluarga yang selalu Iya, ngerangkul bareng gitu loh. Jadi apapun itu nantinya kakak ada masukan, kakak ada pesan, jangan pernah sungkan buat informasiin ke kita, karena kita siap. super welcome banget sama kakak. Dan kalaupun nantinya kita ada informasi menarik juga ke kakak, kita pasti bakal langsung sampein. Itu Siap. sih. Oke, thank you banget buat Kak Reklona yang udah nyempatin waktunya ya. Kita tunggu di the next level Kak Reklona menjadi seorang streamer yang bisa setara dengan Bang Winda. Amin. Nggak ada yang tahu. Oke, kita nggak ada yang tahu benar. Oke, kita tutup ya podcast kali ini. Thank you Kak Reklona. Bye.